Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ayub 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Sekali lagi Ayub 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayat yang kelima, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini berkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan kita hari ini berjudul kehidupan manusia. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu dalam kitab Ayub 14. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang kita sudah baca tadi. Yang terlibat di dalam peristiwa ini yaitu adalah Ayub, yang kita ketahui bersama Ayub adalah seorang pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Namun pada saat itu kehidupannya sedang mengalami satu ujian yang berat, tantangan yang berat. Pasal ini berisikan ratapan Ayub tentang kefanaan hidup manusia dan juga kerinduannya akan campur tangan Tuhan, kerinduannya akan pertolongan Tuhan, di mana Ayub sangat ingin Allah itu menolong kehidupannya, membantu dia melewati setiap masa-masa sukar, apalagi saat itu dia benar-benar sangat menderita dengan keadaan yang dia sedang alami. Nah, Ayub menyampaikan ratapannya ini karena Ayub seperti mempertanyakan keadilan Tuhan. Ayub bertanya-tanya mengapa Ayub bisa mengalami tantangan atau penderitaan yang sangat berat ini. Mengapa Allah izinkan atau mengapa Allah seperti membiarkan Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Padahal Ayub hidupnya sangat saleh di hadapan Allah. Ayub juga di sini menyampaikan ratapannya karena Ayub ingin mengungkapkan kerinduannya akan Allah. Benar-benar dia sangat ingin pertolongan, pemulihan daripada Allah atas kehidupannya. Nah, di sini Ayub menyampaikan ratapannya ini dalam berbagai jenis kalimat. Ada pertanyaan, ada permohonan, juga ada ungkapan seperti berisi kalimat-kalimat keyakinan, namun juga ada kalimat-kalimat keputusasaan yang ditunjukkan oleh Ayub ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya ada hal yang tetap akan bisa kita pelajari walaupun dari ratapan sekalipun. Oleh sebab itu kita akan melihat interpretasi atau apa yang dapat kita pelajari dari pasal yang kita sudah baca tadi atau tentang ratapan Ayub ini. Nah, dalam ratapannya ini ada ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Ayub yang sangat penting mengenai kehidupan manusia. Sesuai dengan judul renungan kita hari ini, hal-hal penting tentang kehidupan manusia. Dan Bapak Ibu, kita perlu ketahui bersama bagaimana kita ini adalah manusia, sama seperti Ayub pada zaman dahulu, dia pun adalah seorang manusia. Jadi apa yang disampaikan oleh Ayub di dalam pasal ini itu pun juga sangat sesuai untuk kehidupan kita, karena kita pun sama-sama manusia. Yang pertama akan kita lihat tentang kehidupan manusia yang disampaikan oleh Ayub, yaitu asal-usul hidup manusia. Kita akan melihat ayat yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Garis bawahi pada kalimat manusia yang lahir dari perempuan. Di sini Ayub mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan dari seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan atau wanita. Allah yang menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa terlebih dahulu. Namun kemudian Allah jugalah yang memerintahkan Adam dan Hawa ini untuk berkembang biak, yang artinya mempunyai keturunan, yaitu manusia-manusia yang lain selain dari Adam dan Hawa itu sendiri. Keturunan Adam dan Hawa termasuk kita, ya kita manusia yang ada di zaman sekarang, kita pun sama-sama adalah ciptaannya Allah. Hanya dalam proses kehadirannya saja, proses kita ada di muka bumi ini yang kemudian itu berbeda dari Adam dan Hawa. Kalau Allah, Adam dan Hawa diciptakan langsung dengan tangan Allah dari tanah dan debu. Nah, kita juga sama Bapak Ibu. Namun
dalam proses kehadirannya mengalami perbedaan, yaitu bagaimana kita harus dilahirkan terlebih dahulu oleh manusia juga, dan manusia ini adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan ya atau wanita ya, kita bisa panggil beliau ibu, mama atau mami dan sebagainya. Dan inilah juga sebabnya mereka ini disebut kaum Hawa ya, karena seperti Hawa yang adalah seorang manusia perempuan yang kemudian dia ini melahirkan anak-anaknya, yaitu Kain dan Habel pada saat itu. Dan saya percaya ini adalah suatu hal yang sudah kita ketahui dan memang harus terjadi demikian ya. Jadi tidak ada manusia yang berjenis kelamin pria atau laki-laki yang hamil dan melahirkan ya, karena dari semula yang ditetapkan oleh Allah untuk melahirkan, untuk mengandung itu adalah perempuan, manusia yang berjenis kelamin wanita. Jadi wanita yang akan melahirkan anak-anak atau keturunan-keturunannya. Nah, itu yang kita bisa pelajari pertama Bapak Ibu, yaitu tentang asal-usul hidup manusia. Kemudian yang kedua, yaitu tentang kodrat hidup manusia. Kita baca terlebih dahulu ayatnya di dalam ayat 2 dan ayat yang kelima. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayat yang kelima, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Puji Tuhan. Ya, kodrat Bapak Ibu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu kekuasaan Tuhan atau hukum alam yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kodrat hidup manusia atau kekuasaan Tuhan atas hidup manusia adalah bagaimana Allah sudah menetapkan bahwa hidup manusia itu ada batasnya atau ada akhirnya. Jadi hidup manusia itu pasti akan berakhir. Usia atau umur manusia itu singkat ya. Tidak ada manusia yang hidup selamanya di muka bumi ini. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian dan itulah akhir hidup dari manusia. Nah, Ayub menyatakan di dalam ratapannya ini bahwa hidup manusia dengan kodratnya, bagaimana manusia itu akan mengalami kesudahan, yaitu Ayub menggambarkannya lewat perumpamaan seperti bunga. Ya, seperti bunga, walaupun dia bisa bertumbuh, dia bisa indah dipandang, bahkan bisa mengeluarkan wangi-wangian, namun bunga dapat mudah menjadi layu, semua keindahannya bisa punah, bisa sirna, bahkan dia bisa mati dan tidak bisa hidup kembali, tidak bisa bertumbuh kembali. Atau seperti bayangan, saat ada sinar matahari dia bisa sangat terlihat dengan jelas, namun keberadaannya pasti juga akan hilang, akan lenyap saat matahari itu terbenam atau saat malam hari dan tidak ada cahaya apapun. Jadi situlah bayangan tidak akan bisa kita temukan lagi. Nah, begitu jugalah dengan kehidupan manusia. Sudah kodratnya atau sudah memang kekuasaan Allah atas kehidupan manusia, bahwa kehidupan manusia itu suatu kelak akan berakhir dan mengalami kematian. Nah, itu hal-hal yang kita bisa pelajari tentang kehidupan manusia dari apa yang disampaikan Ayub di pasal ini. Dan kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita kemudian lakukan dengan kehidupan kita sebagai manusia ini? Ya, tentunya yang pertama kita harus menggunakan hidup kita sebagai manusia untuk menyembah dan melayani Tuhan. Kita tadi sudah membahas bagaimana Allah lah yang menciptakan kehidupan kita, Allah yang membuat kita ada melalui proses kehamilan dan kelahiran dari ibu kita, dan kita bisa bertumbuh hingga saat ini. Karena Allah lah yang memberikan kita kehidupan, maka sudah seharusnya dan sepatutnya kita menyembah Dia. Kita melayani Dia dengan seluruh kehidupan kita. Ya, karena kita ini adalah ciptaan Allah, kita harus selalu dekat dengan pencipta kita, yaitu lewat penyembahan kita, lewat pelayanan kita. Roma 12 ayat 11 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Rajinlah bekerja dan jangan malas. Dengan kekuatan dari Roh Allah, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Puji Tuhan, Allah tidak kemudian hanya menginginkan, memerintahkan kita untuk melayani Dia, tapi Dia juga memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan pelayanan itu bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita sangat bersyukur menjadi umat-umat yang diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu, gunakan juga hidup kita untuk melayani Dia. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan kehidupan kita ini? Yaitu kita harus menggunakan hidup kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan.
Allah punya tujuan ketika Dia membuat kita ada di muka bumi ini. Dan inilah yang menjadi tugas kita, yaitu kita harus hidup dalam kebaikan, kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita semakin dikuatkan bagaimana kehidupan kita ini Allah sudah merancangkan segala yang terindah, termasuk kita harus hidup di dalam kehendak-Nya, hidup dalam perintah-perintah-Nya, dan percayalah bahwa perintah Allah, kehendak Allah selalu akan membawa kebaikan dan keindahan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menggunakan kehidupan kita sebagai manusia ini untuk menyenangkan Allah, dan kita akan melihat Allah memelihara kehidupan kita dengan luar biasa pula. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kehidupan kami sebagai manusia. Betapa pentingnya, betapa luar biasanya, ajaibnya hidup kami yang sudah Engkau ciptakan. Dan kami mau gunakan hidup kami ini untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDL Sadai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Tolonglah keluarga GPDL Sadai Magelang untuk terus sabar terhadap orang lain dan mengampuni. Sama seperti Engkau ya Tuhan telah mengampuni kami. Kiranya kami berbuat juga demikian. Kiranya kasih terus dikenakan dalam hidup kami sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.